Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang P3K teknis untuk ahli perencana, ahli pertama perencana. Nah, sebelum saya ke informasi, saya ucapkan minal aizin wal faizin kepada Bapak Ibu semua, karena saat ini masih suasana hari Lebaran. Jika ada kata-kata yang salah ataupun ucapan yang salah ataupun perbuatan yang salah, saya mohon maaf lahir dan batin. Nah, kita langsung saja pada topik yang akan saya sampaikan. Jadi di sini saya akan menginformasikan tentang P3K ahli pertama perencana. Mungkin kasusnya di sini sama seperti Bapak Ibu semua. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Atau seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pada Abah Channel ini dengan sebuah pulsa, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini, jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua untuk ahli pertama perencana P3K tenaga teknis di tahun 2022 kemarin. Tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023. Nah, ini mungkin kasusnya sama dialami oleh Bapak Ibu semua. Apa maksud yang dialami oleh Bapak Ibu semua di sini? Karena Bapak Ibu untuk ahli pertama perencana di sini nilai ambang batasnya terlalu tinggi, yaitu 293. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah saya melihat hasil dari beberapa informasi ataupun hasil dari Bapak Ibu yang curhat ke saya, ternyata di sini banyak yang tidak dinyatakan lolos atau dengan kata lain TL, tidak lolos. Nah, di sini Bapak Ibu menjadi dilema oleh Bapak Ibu semua dan semoga didengarkan oleh pemerintah pusat di sana. Kenapa? Karena di sini, untuk ahli pertama perencana di sini nilai ambang batasnya terlalu tinggi dan soal-soal yang diujikan itu banyak yang merasa terlalu panjang ataupun tidak sesuai dengan yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, ini mungkin sama Bapak Ibu juga mengalami hal sedemikian rupa. Dan di sini Bapak Ibu, ini mohon kebijakan dari Bapak Ibu pemerintah ataupun Kemenpan RB maupun BKN untuk bisa mengambil tindakan tegas ataupun bisa mengambil alternatif solusi bagi Bapak Ibu yang ada di sini atau Bapak Ibu yang mengikuti pelaksanaan uji kompetensi teknis bagi P3K ahli pertama perencana yang mengalami hal yang sama. Karena di sini banyak yang tidak dinyatakan lulus. Itu yang perlu Bapak Ibu pusat ataupun Kemenpan RB pusat diketahui. Dan mungkin ini Bapak Ibu Kemenpan RB maupun BKN sudah mengetahui sebenarnya. Dan saat ini masih memikirkan bagaimana alternatif solusinya. Dan semoga saja nantinya Bapak Ibu ketika pasca sanggah atau ketika masa sanggah, Bapak Ibu bisa lolos dengan beberapa hal yang bisa menjadi alternatif solusi. Yaitu penurunan passing grade, kemudian juga bisa menggunakan peringkat, dan juga bisa menggunakan afirmasi. Nah, semoga alternatif-alternatif ini dilaksanakan untuk pelaksanaan P3K tenaga teknis di tahun 2022 ini pada masa sanggah nantinya. Dan juga Bapak Ibu, saya di sini akan memberikan sebuah alternatif juga ketika Bapak Ibu akan melakukan masa sanggah. Karena tidak ada salahnya kita menyanggah ketika ada proses sanggah di akun SSCSN kita. Kita tidak ada salahnya untuk berusaha. Nah, berusahanya seperti apa Mas? Jadi kita nantinya bisa konfirmasi, entah itu pada yang verifikator di BKD maupun di BKN yang bisa membaca dari hasil sanggahan kita. Nah, di sini Bapak Ibu saya telah memiliki kata-kata masa sanggah. Misalnya kata-katanya terlalu panjang, nantinya kita bisa sederhanakan. Seperti apa kata-katanya coba kita lihat. Misalnya kita nantinya akan menyanggah seperti ini. Setelah melihat hasil pengumuman dari BKD di Kabupaten Bapak Ibu, untuk seleksi kompetensi teknis P3K, banyak peserta yang tidak lolos dikarenakan nilai ambang batas nilai kompetensi teknis yang terlalu tinggi. Saya merupakan peserta yang lolos dalam segi peringkat pada formasi yang saya lamar. Nah, ini juga bisa dihilangkan. Saya merupakan peserta yang lolos, misalnya Bapak Ibu, ini terlalu panjang bisa dihilangkan.
Saya melamar pada formasi ahli pertama perencana pada instansi apa. Jadi Bapak Ibu tempat untuk melamar. Dalam satu formasi yang saya lamar terdapat kebutuhan sejumlah berapa orang. Ini formasinya, jadi kebutuhan dari instansinya ada berapa orang. Akan tapi semua tidak lulus dikarenakan semua tidak memenuhi ambang batas nilai atau passing grade. Oleh sebab itu maka mohon kebijakan dari Kemenpan RB dan BKN untuk dapat menerapkan sistem peringkat pada setiap formasi P3K tenaga teknis. Jika masih menerapkan passing grade maka akan terjadi kekosongan formasi, dan ini pun tentunya akan menjadi dilema karena ada yang tidak lolos massal. Jadi tidak lolos massal ini Bapak Ibu. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa menyatakan ataupun bisa melampirkan keahlian Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Saya memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ijazah yang saya miliki, mungkin dapat menjadi tambahan nilai dalam proses seleksi ini. Dan saya juga merupakan PTT yang sudah mengabdi pada negara ini selama 12 tahun mulai tahun 2011. Semoga dapat menjadi perhatian Bapak Ibu Kemenpan RB khususnya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, karena di sini juga banyak PTT yang sudah lama mengabdi, akan tapi kebijakan tidak memihak kepada kita. Dan juga Bapak Ibu ada keluh kesah yang baru diangkat PTT ataupun yang baru yang bersangkutan itu melamar PTT, akan tapi itu yang lolos, sedangkan yang lama-lama itu tidak lolos. Itu juga menjadi perhatian jika menggunakan passing grade. Karena dari segi usia saja itu sudah berbeda. Karena yang baru-baru pastinya masih fresh Bapak Ibu untuk pemikirannya dibandingkan dengan yang lama, mungkin seperti itu. Nah, ini mungkin jadi kebijakan khusus bagi Kemenpan RB maupun BKN khususnya. Semoga video ini bisa dilihat, dan bagi Bapak Ibu yang merasa sama, Bapak Ibu bisa komen di bawah. Bapak Ibu bisa komentar seperti apa tindak lanjutnya yang bisa diambil oleh pemerintah tersebut. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu semua. Ditunggu komentarnya di bawah ini ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di ST Daddy Boy Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Dan kali ini Boy Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak bisa kunjungi nantinya di www.boychannel.com. Dan juga Bapak Ibu misalnya ingin berkontribusi pada Boy Channel ini dengan sebuah pulsa, Bapak Ibu bisa cantumkan nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.